Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca juz keempat dari Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya kita akan membacakan pengantar juz keempat ini. Jadi surah Ali Imran artinya adalah keluarga Imran. Surah ketiga 200 ayat diturunkan di Madinah. Sedangkan juz keempat ini ayatnya adalah 92 sampai ayat 200. Artinya juga akhir dari surah Ali Imran 200 ayat. Pengantar juz keempat. Kandungan dalam juz keempat ini ialah lanjutan surat Ali Imran dan pangkal surah An-Nisa. Sebagai surah-surah yang diturunkan di Madinah, akan kita dapati isi yang senada antara keduanya. Pada bagian pertama juz keempat ini, hal yang amat menarik perhatian kita ialah tuntunan Allah tentang mana jalan yang paling mudah dan dekat supaya kita dapat mencapai suatu kebajikan di dalam hidup. Allah menunjukkan bahwa kebajikan tidaklah akan tercapai kalau kita tidak sanggup menafkahkan dan memberikan sebagian dari harta yang kita cintai. Di dalam tafsir-tafsir ditulislah catatan riwayat dan kisah orang-orang yang telah menyesuaikan hidupnya dengan ayat ini. Sejak dari sahabat-sahabat Nabi kita SAW sampai sesudahnya, betapa mereka memberikan hartanya untuk menolong orang lain sebagai kelangsungan akidah tauhid yang telah ada di dalam dadanya. Sampai salah seorang sahabat Rasulullah memberikan kebunnya yang subur menjadi harta wakaf untuk kepentingan umum karena terhambat kekusukannya ketika mengerjakan sholat. Karena kebun itu, beberapa riwayat lainnya akan kita dapati uraiannya dalam tafsir kelak. Sesudah itu datanglah tuntunan beberapa ayat tentang membentuk masyarakat Islam, dimulai dengan menegakkan takwa, kemudian berpegang bersama dengan teguh pada tali Allah supaya timbul persatuan dan hilang segala permusuhan. Setelah persatuan terbentuk, hendaklah diadakan segolongan umat dakwah yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, lalu diterangkan bahaya perpecahan, bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Asal persatuan ini terjaga dengan dasar takwa, bukan persatuan karena persamaan maksud untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Pastilah kamu menjadi sebaik-baik umat antara manusia. Diterangkan dalam ayat-ayat itu bahwasanya kekukuhan persatuan kaum muslimin karena kesatuan akidah menyebabkan ahlul kitab tidak akan dapat mendatangkan mudarat bagi kamu. Sebab ahlul kitab telah ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, sebab mereka tidak lagi berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Di bagian ini diterangkan juga hakikat dan isi yang sebenarnya pendirian ahlul kitab. Betapa bencinya mereka kepada Rasulullah SAW dan bagaimana mereka selalu mengganggu masyarakat muslimin yang baru bertumbuh di Madinah. Kekufuran itu telah dari dahulu. Bahkan mereka pernah membunuh nabi-nabi. Terhadap semua itu, hendaklah kamu muslimin selalu awas dan waspada. Jangan mau didekati mereka. Jangan tertipu oleh mulut manis mereka. Dan jangan berkawan dengan mereka. Sebab kata kebencian telah berkali-kali keluar dari mulut mereka, sedang yang tersembunyi dalam dada mereka lebih besar lagi. Setelah peringatan Allah tentang rahasia-rahasia kebusukan maksud ahlul kitab, datanglah peringatan tentang perjuangan di Bukit Uhud, tempat muslimin mendapat kekalahan berhadapan dengan kaum Quraisy karena ada di antara kaum muslimin yang tidak setia memegang disiplin dan tidak teguh memegang perintah sehingga mereka tinggalkan tempat pengawalan karena mengharapkan harta benda rampasan untuk diri sendiri. Bagian terbesar dari surah Ali Imran dan juz keempat adalah memberi peringatan kepada kaum muslimin tentang kegagalan dalam perang Uhud, perang yang menyebabkan Rasulullah SAW mendapat luka dan berpuluh mujahid mencapai syahidnya, antaranya Sayyidina Hamzah yang bergelar Sayyidus Syuhada. Banyak peringatan diberikan berkenaan dengan peperangan Uhud.
Peringatan-peringatan mengenai perang Uhud ini telah menjadi pedoman untuk perjuangan muslimin selanjutnya, sehingga pada peperangan-peperangan sesudah Uhud, keadaan seperti demikian tidak terulang lagi. Malah pernah di dekat akan wafatnya, Rasulullah SAW sengaja ziarah ke Bukit Uhud dan berkata, "Inilah Uhud, bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintainya." Bagi kita umat Muhammad yang datang kemudian, baik anjuran-anjuran persatuan langkah, singkirkan perpecahan dan susun tenaga dakwah ayat-ayat 102 sampai 110 maupun kelanjutannya menerangkan bahaya mementingkan diri sendiri sehingga merusak barisan yang tidak pasti membawa kekalahan. Sebagaimana terjadi di Uhud, semuanya ini adalah pedoman hidup untuk seluruh masa. Selama 14 abad agama Islam, sejarah telah nyata terbuka di hadapan kita. Suka dan duka telah kita tempuh. 200 tahun lamanya terjadi perang salib sampai umat Kristen menguasai pusat-pusat Islam di Palestina karena perpecahan komando kaum muslimin. Palestina dapat direbut kembali setelah muncul pemimpinnya ikhlas yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jatuhnya Baghdad adalah karena perpecahan khalifah dengan wazirnya sendiri. Terusirnya kaum muslimin dari Spanyol adalah setelah raksasa kekuatan persatuan Islam di bawah kerajaan Bani Umayyah pecah belah menjadi Mulukut Tawaif, dan di tiap provinsi dan kota telah berdiri kerajaan-kerajaan tersendiri. Masing-masing memakai gelar yang hebat-hebat, sedang yang dikuasai hanya satu tumpak tanah dan yang satu memusuhi yang lain. Sampai ada raja-raja yang lebih suka meminta tolong kepada raja-raja Nasrani, musuhnya dan musuh agamanya, untuk melawan raja lain tetangganya yang seagama dengan dia. Kemudian datanglah bagian ketiga juz keempat, yaitu lanjutan peringatan tentang tipu daya, kecurangan dan maksud jahat Ahlul Kitab. Bagaimana mereka demikian mudah memungkiri janji yang telah disetujui bersama seketika Rasulullah SAW mulai hijrah ke Madinah. Mereka memungkiri janji karena ada perasaan dalam hati mereka bahwa umat Islam yang baru bangkit hanyalah orang-orang ummi, orang yang tidak terpelajar, yang tidak ada salahnya kalau janji dengan mereka dimungkiri. Setelah menguraikan semua itu, datanglah sekali lagi peringatan kepada kaum muslimin supaya berhati-hati dan supaya memperteguh hati, menyiapkan harta dan tenaga menghadapi perjuangan menegakkan agama Allah, dan jangan sampai lemah semangat menghadapi ahlul kitab ataupun kaum musyrikin. Betapapun parah dan perihnya luka yang telah diderita karena tikaman kecurangan musuh, tetapi orang-orang yang beriman segera siap melanjutkan perjuangan lagi karena panggilan Allah dan Rasul telah datang. Barang siapa memperbaiki mana yang rusak, menyusun kembali mana yang telah berserak, mengobati mana yang luka dan terus berjuang, itulah orang yang akan mendapat ganjaran besar. Ayat 172. Walaupun ditakut-takuti berbagai macam dikatakan bahwa musuh telah berkumpul untuk menghadang mereka, mereka tetap bertawakal kepada Allah karena yakin bahwa yang mereka perjuangkan ialah kebenaran dan iman mereka bertambah karena ancaman itu. Ayat 173. Setelah itu datanglah bagian yang keempat, membayangkan bagaimana seorang muslim mempersatukan dirinya dengan alam, merenung kajian langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Renungannya terhadap alam menyebabkan kuat ingatannya kepada Allah sehingga diingatnya Allah waktu duduk dan waktu berdiri, bahkan waktu dia berbaring. Waktu dia berbaringan, lalu dia munajat menyerahkan diri kecil yang tidak berarti ini kepada pencipta alam maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Mengaku di hadapannya bahwa semuanya tidaklah dijadikannya dengan sia-sia. Sebab itu dia memohon ampun kepada Allah, diakuinya kebesaran dan kesucian Allah, melindungkan diri dia dari api neraka, lalu diberikannya dirinya untuk berbakti. Akhirnya dia memohon agar kepadanya dianugerahkan apa yang telah dijanjikan kepada Rasul-Rasul, bahwa orang-orang yang beriman akan diberi tempat istimewa pada hari akhirat, dan jangan kiranya dia dikecewakan pada hari kiamat. Datanglah jawaban tegas dari Allah bahwa yang penting bagi Allah adalah amal dan usaha, baik amal usaha laki-laki maupun amal usaha perempuan, sanggup hijrah, sanggup diusir dari kampung halaman sendiri karena mempertahankan pendirian, dan tidak mengeluh kalau disakiti orang karena membina jalan Allah. Sanggup berjuang dan berperang, bahkan sanggup dibunuh karena menegakkan keyakinan ini. Orang yang demikian firman Allah, akan diberi tameng dan perisai dirinya oleh Allah, yaitu tahan jiwanya, tidak terpengaruh akan berbuat kelakuan-kelakuan yang buruk, dan dijanjikan pula masuk surga sebagai ganjaran perjuangannya. Di akhir surah diberilah tuntunan inti perjuangan, yaitu supaya sabar menderita karena perjalanan ini akan sulit dan akan panjang. Setelah terlepas dari satu kesulitan akan datang lagi kesulitan lain, tetapi tugas tidaklah berhenti. Perhentian tugas adalah apabila telah berhenti hidup. Sebab itu alat yang utama adalah sabar. Kemudian yang kedua ialah musabarah, yaitu mengadu sabar dengan sabar. Pihak lawan tentu akan sabar pula menderita. Hendaklah lawan sabar mereka dengan sabar yang kedua. Dalam perjuangan jangka lama,
Tak ubahnya kita dengan orang yang menyelami lautan. Siapa yang napasnya pendek, niscaya akan lebih dahulu keluar dari dalam air. Sebab itu latihlah diri agar sanggup tahan lama berbenam dalam air. Kemudian adalah murabahah, yaitu pertalian komando antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Hubungannya tidak pernah putus. Sudah itu penjagaan dan pengawasan, patroli dan penjagaan atas batas-batas dan sempadan. Jangan terkecoh dan jangan terlalai. Jangan sampai musuh masuk ke wilayah kita dengan tiba-tiba sedang kita terlengah. Sendi semuanya itu adalah takwa kepada Allah yang mengandung juga pengertian mawas diri. Dengan jalan begitu, akhir ayat memberikan penghargaan la'allakum tuflihun. Moga-moga dengan jalan demikian kamu akan peroleh kemenangan dengan ayat itu. Ditutuplah surah Ali Imran, sehabis itu datanglah surah An-Nisa, surah mengenai urusan kaum perempuan, karena perempuan pun mendapat kehormatan pula menerima peraturan-peraturan dari Allah. Tentang surah An-Nisa akan kita berikan penjelasannya lagi kelak di pendahuluan tafsirnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.